Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di mata pelajaran informatika. Salawat alaihi salam kalau kita sampaikan kepada Nabi junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir pada hari ini akan mendapatkan syafaat beliau yang melahirkan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum mulai pelajaran hari ini, Pak mau absen dulu, cek kehadiran teman-teman apakah hadir semua atau ada yang belum hadir. Isman Hidayah Hadir, Pak. Helsa Hana Palila, Hadir, Pak. Valencia Octaviani, Sri Agia, Hadir, Pak. Yoza Tegakri Febrianta, Hadir, Pak. Alif Surya Mukti, Hadir, Pak. Kevin Frank Adinata, Hadir, Pak. Lista Aulia Purnama, Hadir, Pak. Hairan Artandi, Hadir, Pak. Vika Indriani, Hadir, Pak. Angel Julianti, Hadir, Pak. Resti Maiminda, Hadir, Pak. Mutiara Seja, Hadir, Pak. Cika Alviola, Hadir, Pak. Elpa Renita, Hadir, Pak. Nyimas Caca Anggraini, Hadir, Pak. Diana Saputri, Hadir, Pak. Mia Melinda, Hadir, Pak. Khairunisa, Hadir, Pak. Dinda Putri Rahma. Hadir, Pak. Hadir semua ya. Selanjutnya Pak mau tanya dengan kawan-kawan teman-teman semua. Helsa, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Bagaimana perasaan Helsa hari ini? Senang, Pak. Senangnya? Apa senangnya? Karena masih diberi kesehatan dan Iya. bisa belajar hari ini. Oke, karena senangnya karena masih diberikan kesehatan ya dan bisa belajar hari ini. Kata-kata motivasinya hari ini apa, Elsa? Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Oke, guys. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Super sekali ya. Oke, selanjutnya Khairat Artandi, apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Bagaimana perasaan Khairat hari ini? Senang. Oke, apa senangnya ini kan? Apa senangnya? Kok bingung?
Apa senangnya hari ini dikasih duit jajan yang banyak, ya? Apa hari ini senangnya karena ketemu dengan ini, dengan itu? Senang aja ya. Oke, kata-kata motivasinya, Iran apa? Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Iya, pendidikan adalah senjata ampuh untuk mengubah dunia. Oke, selanjutnya Pak mau tanya, apa kabarnya Isman? Baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Bagaimana perasaan Isman hari ini? Senang, Pak. Senang. Senangnya apa? Karena masih bisa berkumpul dengan teman-teman. Oke, karena bisa berkumpul dengan teman-teman. Katanya. Kata-kata motivasinya Isman apa? Jadilah pembelajar seumur hidup. Jadilah pembelajar seumur hidup. Oke. Selanjutnya Pak mau tanya, Elpa, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Iya, alhamdulillah ya. Bagaimana perasaan Elpa hari ini? Senang, Pak. Senangnya kenapa? Karena bisa belajar materi informatika bersama-sama. Oke, karena masih bisa belajar informatika bersama-sama. Motivasi harinya kok, Elpa? Semakin banyak kamu belajar, semakin banyak yang kamu tahu. Semakin banyak kamu belajar, semakin banyak kamu tahu. Oke, yang terakhir nih siapa nih? Siapa ya yang terakhir? Dulu Pak cari dulu. Khairul Nisa. Khairul Nisa, apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Bagaimana perasaannya? Senang. Senang. Senangnya apa? Karena bisa belajar mencari informasi dari internet bersama-sama. Oke, karena bisa belajar bersama-sama. Kata-kata motivasinya bisa apa? Apa kata-kata motivasinya? Ada? Lagi mikir? Apa? Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Oke, kayaknya semuanya udah pintar semua ya, bikin kata-kata motivasi. Ya, oke, nantinya jadi motivator ya. Oke, selanjutnya Pak mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu mengidentifikasi komponen komputer. Tujuan yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan fungsi komponen komputer. Tujuan yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan cara kerja komputer. Untuk penilaian, hari ini Pak adakan ada 3 penilaian. Yang pertama, penilaian awal. Nah, penilaian awal ini Pak mau lihat sejauh mana pengetahuan kalian dengan materi yang akan dipelajari. Dan juga Pak mau lihat apakah kalian masih ingat dengan materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, ya. Terus ada lagi untuk penilaian awal, nanti kita kuis online menggunakan Google Form, ya. Terus penilaian yang kedua nanti ada diskusi. Nanti Pak nilai kerjasama kalian dalam berdiskusi, mencari data, ya. Dan terakhir, ini ada penilaian terakhir, yaitu masih menggunakan kuis online Google Form. Jadi kita hari ini ada 3 penilaian: penilaian awal, penilaian diskusi, dan penilaian akhir. Ya, oke. Untuk sekarang tuh sebelum memulai ke kegiatan intinya, Pak mau adakan asesmen awal dulu. Asesmen awalnya yaitu menggunakan quiz online Google Form. Yang barisan pertama di komputernya sebelah sini, dan barisan kedua di sebelah sini. Barisan ketiga di sebelah sini, keempat sebelah sini, yang kelima di sebelah ujung. Oke, silakan kalian ke komputernya masing-masing.
Sudah? Silakan isikan nama lengkap dan klik next atau berikutnya. Silakan jawab pertanyaannya sesuai pengetahuan kalian. Tidak usah takut salah karena ini bukan ulangan, ya. Coba tulis namanya, nama lengkap ya. Jawabnya tidak usah lama-lama, tidak usah terlalu dipikirkan, jawab aja sesuai pengetahuan kalian dan jangan takut salah. Kalau sudah silakan kirim jawabannya dan duduk di kursinya masing-masing. Dan kalau sudah silakan duduk di kursinya masing-masing. Oke, untuk 1 sampai 5, 1, 2, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Dan silakan kirim jawabannya. Ini baru 19. Satu lagi silakan kirim. Tidak usah terlalu dipikirkan. Tidak. Cukup 20. Silakan duduk di kursinya masing-masing. Oke, di sini Pak lihat nilai yang tertinggi dulu. Tertingginya di 9 berapa? 95 ya? Oke, nilai tertinggi di 95 Pika Indriani. Berarti Pika ini masih ingat dengan materi yang sebelumnya, ya, atau materi di kelas 7 kemarin. Terus tertinggi kedua Mutiara Senja, ya, yang lainnya. Terus Khairat 90, Alif 90. Oke, terendah siapa terendah? Terendah 40 Sri Ardia Nurfaza. Ya, mungkin dia agak lupa dengan materi sebelumnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti kita pada pembelajaran ini. Materi kita hari ini tentang komponen komputer. Maksudnya? Oke, materi kita hari ini tentang apa itu komponen komputer. Ya, materinya tentang komponen komputer sebelumnya. Mendeskripsikan komponen, fungsi dan cara kerja komputer. Selanjutnya,
Apa itu komponen komputer? Komponen komputer adalah bagian-bagian fisik dan fungsional yang menyusun sebuah sistem komputer. Setiap komponen memiliki peran dan fungsinya masing-masing dalam menjalankan berbagai proses dan operasi komputer. Ya, itu definisi dari komponen komputer. Oke, selanjutnya berikut ini gambar komponen utama komputer. Kamu boleh lihat. Ada yang tahu gambar 1 berapa? Monitor. Gambar 2, gambar 3, keyboard. Tahu semua ya? Oke, tanya lagi. Gambar 4, CPU atau prosesor. Gambar 5, mainboard atau motherboard. Gambar 6, memori. Gambar 7, HDD atau hard disk. Ya. Selanjutnya gambar 8, SSD. Gambar 9, GPU. Gambar 10, apa? Gambar 10, PSU. Gambar 11, kipas. Ada balik-baliknya ya. Oke, bukan kipas angin ya. Selanjutnya nomor 12, kartu jaringan. Nomor 13, optical drive, untuk apa? Mutarin kaset CD. Ya. 14, port. Ya, port itu misalkan kita mau nyolokin flash disk, ya, nyolokin mouse, nyolokin apa? Keyboard, ya, di port ya. Terus mau nyolokin audio. Yang 15, slot. Ya, slot ini untuk kita nyolokin PDA, misalkan apa, kartu jaringan ya. Oke, setelah melihat gambar-gambar komponen komputer tadi, apa yang ingin kamu ketahui lagi? Saya ingin mengetahui fungsi komponen-komponen komputer. Kata teman kamu tadi, saya ingin mengetahui fungsi-fungsi dari komponen-komponen komputer tersebut. Oke, selanjutnya, setelah melihat gambar tadi, apa yang ingin kamu ketahui lagi? Oke. Saya ingin mengetahui cara kerja komponen-komponen komputer. Kata teman kamu tadi, saya ingin mengetahui cara kerjanya, Pak. Ya, yang pertama tadi fungsinya, yang kedua cara kerja. Oke, kita akan bahas sama-sama ya. Oke, sekarang Pak bagi kalian dalam beberapa kelompok kecil. Berapa kelompok? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 dalam 5 kelompok, dan kalian kerjakan tugas secara berkelompok, ya, berkolaborasi dan bekerja sama mencari informasi tentang yang pertama deskripsinya dulu. Deskripsi komponen itu apa? Yang kedua, apa fungsinya? Fungsi komponen komputer tadi apa? Yang ketiga, cara kerjanya, ya. Selanjutnya, teman-teman gunakan internet, buku atau modul dan materi ajar yang sudah disediakan untuk membantu kalian mencari informasi dan data yang diperlukan, ya. Setelah itu, kumpulkan semua data yang kalian perlukan. Kemudian data-data tersebut kalian ketikkan di Microsoft Office PowerPoint. Sebelumnya kalian sudah belajar kan PowerPoint? Sudah bisa ketik pakai PowerPoint? Bisa. Oke. Dan desainlah PPT tersebut semenarik mungkin, ya. Setelah selesai, silakan kalian presentasikan di depan kelas secara bergantian, berdiskusi dan tanya jawab. Oke. Tugas kelompok untuk kelompok 1, Pak. Untuk kelompok 1 membahas tentang
CPU dan motherboard. Ya, ini kelompok 1 nih. Ya, tahu? Tahu membahas apa? CPU dan motherboard. Kelompok 2 di baris 2, ya, kedua itu membahas tentang komponen RAM dan GPU. Kelompok 3 di belakangnya membahas tentang komponen PSU dan kartu jaringan. Ya. Kelompok 4 membahas tentang komponen HDD dan SSD. Kelompok 5 membahas tentang yang terakhir port dan belakang sekali ya. Oke. Nih petunjuk pengerjaan tugas. 1. Gunakan PowerPoint untuk membuat presentasi yang meliputi halaman 1 atau slide 1 kamu buat judul dan nama kelompok. Ya. Slide 2 atau halaman 2 deskripsikan komponen. Nah, buat deskripsinya apa? Terus ada gambarnya di sampingnya. Misalkan tadi apa? CPU, di sampingnya ada gambar CPU dan deskripsinya. Ya. Halaman 3 kamu jelaskan fungsi komponen tersebut. Ya. Halaman 4 jelaskan cara kerja komponen tersebut. Yang kelima, kamu buat sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab, kalian buat kesimpulan. Dan simpan dokumen dengan nama PPT, nama kelompok, misalkan PPT kelompok 1. Ya, setelah itu presentasikan ke depan kelas. Oke, untuk PPT-nya cukup buatnya satu kelompok 1. Paham? Jadi kalian berbagi tugas. Siapa yang ngetik PPT-nya, siapa yang nyari informasinya, ya. Jangan kerjanya satu orang, jadi kerjanya bersama-sama, ya. Oke, kelompok 1 ambil komputernya di samping sini 1, 2, 3, 4. Ya. Silakan 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1 ambil dulu modulnya. LKPD-nya kelompok 1, mana kelompok 1? Nah, kelompok 1. Terus kelompok 2. Nih. Ya, kelompok 2 di barisan sini. Ini LKPD-nya ambil dulu. Buatnya di sini. Kelompok 3. Nih, ambil LKPD-nya. Di sebelah sana ya. Kelompok 4. Nih, ambil LKPD-nya. Di sebelah situ. Ambil LKPD-nya. Terus yang terakhir kelompok 5. Ini ambil LKPD-nya. Nah, silakan kerjakan, buat PPT-nya semenarik mungkin dan kerja sama ya. Ada yang cari deskripsi, ada yang cari fungsi, dan ada yang cari cara kerja, dan ada yang cari gambarnya. Oke, silakan bekerja sama. Ini oke, semuanya boleh. Oke, semuanya boleh duduk ke tempat duduknya masing-masing. Silakan duduk di tempat duduk masing-masing. Kita akan presentasi dari hasil yang kamu bikin tadi. Oke, untuk presentasi
kelompok berapa dulu yang mau ke depan? Ada yang mau majukan diri? Hah? Jangan. Ada yang mau lagi? Hah? 1, 2, 3. Berapa? Yang berani ke depan? 5 dulu kayaknya. Ya 5. Ya, kelompok 5. Siapa yang presentasinya? Ispan. Oke. Makan duduk. Ya, silakan duduk di sana. Jangan duduk itu kursinya ada. Agak sini lagi. Ini Ispan. Nah, itu duduk di sana. Ayo ini diri baik. Duduk situ. Nah, awas. Kan ada kan kursinya udah duduk. Ya. Di depan. Nah, Ispan di sini. Nah. Oke, teman-teman yang lain tolong perhatiin dan simak presentasi dari kelompok 5. Nanti ada sesi tanya jawab. Oke, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan komponen, fungsi, dan cara kerja port dan slot. Sebelumnya, ini kami susun sendiri dari 4 orang. Perkenalkan, nama saya Isman Hidayat dan rekan saya Diana Saputri, Dinda Putri Rahmayani, Resti Melinda. Oke, baiklah. Di sini saya akan mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja slot. Yang pertama, deskripsi komponen port dan slot. Port adalah antara muka yang memungkinkan komputer untuk terhubung dengan perangkat eksternal dan periferal. Port dapat berupa konektor fisik atau antar muka yang digunakan untuk mentransfer data atau menyediakan daya. Slot ekspansi adalah slot pada motherboard yang memungkinkan pengguna menambahkan kartu tambahan seperti kartu grafis, kartu suara, atau kartu jaringan. Fungsi komponen port dan slot. Fungsi komponen port menghubungkan berbagai perangkat eksternal seperti keyboard, mouse, printer, dan penyimpanan eksternal. Menghubungkan perangkat audio seperti handphone, mikrofon, atau speaker. Dan fungsi komponen slot. Slot memungkinkan menambahkan kartu ekspansi seperti kartu grafis atau GPU, kartu suara, atau kartu jaringan yang dapat meningkatkan kemampuan perform komputer. Slot PCI Express atau PCIe digunakan untuk memasang kartu grafis tambahan, meningkatkan kemampuan rendering grafis dan performa gaming. Cara kerja port dan slot. Cara kerja port, koneksi fisik. Ketika kamu menghubungkan perangkat ke port, terjadi koneksi fisik antar muka kedua perangkat. Cara kerja slot, koneksi fisik. Ketika kamu memasang kartu ekspansi ke slot, terjadi koneksi fisik antara pin-pin pada kartu dengan pin-pin pada slot. Sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan, kami siap. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoza Tegar Dibabiata dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 5. Jelaskan jenis-jenis port yang umum digunakan dan fungsinya.
Dicatat jawab pertanyaannya. Jelaskan jenis-jenis port dan apa tadi? Umum digunakan dan fungsinya. Oke, satu lagi. Saya Farinda dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 5. Pada penjelasan cara kerja slot, dijelaskan komputer akan mengenali kartu ekspansi yang terpasang melalui BIOS atau UEFI. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan BIOS dan fungsinya. Apa yang dimaksud dengan BIOS dan fungsinya? Silakan kelompok 5 cari dulu jawabannya. Ini bahan ajar, boleh buka di bahan ajar apa di buku catatan tadi, kamu catat tadi, ya. Oke, silakan dijawab dari kelompok 5 pertanyaannya tadi. Ya, siapa yang mau jawab? Yang nomor 1. Oke, ya. Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. BIOS adalah singkatan dari Basic Input Output Step. Sederhananya, BIOS adalah perangkat lunak dasar yang tertanam dalam sebuah chip pada motherboard komputer. BIOS ini berperan sebagai perantara antara perangkat keras, hardware, dan sistem operasi software komputer. Fungsi utama BIOS: inisialisasi perangkat keras. Saat kami menyalakan komputer, BIOS akan melakukan pemeriksaan awal terhadap seluruh perangkat keras yang terpasang, seperti prosesor, memori, hard disk, dan perangkat input atau output lainnya. Melalui sistem operasi, setelah memastikan semua perangkat keras berfungsi dengan baik, BIOS akan mencari dan membuat sistem operasi yang tersimpan di hard disk. Pengaturan konfigurasi BIOS memungkinkan kamu untuk mengubah peraturan dasar komputer seperti urutan booting, pengaturan tanggal dan waktu, dan pengaturan overclocking. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jenis-jenis port komputer yang umum. USB, universal serial bus, digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti keyboard, mouse, flash disk, printer, dan perangkat eksternal lainnya. HMMI, High Definition Multimedia Interface, digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, laptop, konsol, game, dan pemutar Blu-ray monitor atau televisi. Sekian pertanyaan jawaban dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kami adalah port fungsi menghubungkan perangkat eksternal dengan komputer yang memungkinkan transfer data serta menyediakan data. Cara kerja, port menyediakan antar muka fisik atau virtual untuk komunikasi antara komputer dan perangkat lain, menggunakan berbagai protokol dan standar untuk mentransfer data. Slot fungsi menyediakan tempat untuk memasang kartu ekspansi, modul, memori, dan perangkat lainnya.
Cara kerja slot komputer adalah komputer yang penting yang memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan kinerja dan fungsi komputer sesuai kebutuhan, dan slot menyediakan konektor untuk memasang komponen, menghubungkan pin atau kontak untuk mentransfer data dan daya, dan memungkinkan perluasan fungsionalitas sistem komputer. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Oke, selanjutnya yang mau menawarkan diri silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan ke depan kelompok 3. Siapa yang jadi presentasinya? Siapa? Kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi tentang PSU dan kartu jaringan. Deskripsi komponen PSU dan kartu jaringan disusun sendiri oleh kelompok 3, rekan saya yaitu Khairan Artandi, Mutiara Senja, Khairunisa, Valencia. Deskripsi komponen PSU dan kartu jaringan. Power Supply Unity PSU. Power Supply Unity PSU. Power Supply Unit PSU adalah komponen paling dalam sistem komputer yang bertanggung jawab untuk menyediakan daya listrik yang diperlukan untuk semua komponen komputer berfungsi dengan baik. PSU mengubah daya listrik dari sumber listrik eksternal seperti colokan listrik dinding menjadi tegangan yang sesuai dan stabil yang dibutuhkan oleh komponen komputer. Kartu jaringan network card juga dikenal sebagai network interface card NIC atau NIC adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan baik jaringan lokal atau LAN maupun jaringan luas WAN seperti internet. Kartu jaringan bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data antara komputer dan jaringan. Selanjutnya, fungsi komponen PSU dan kartu jaringan. Fungsi komponen PSU atau Power Supply Unit adalah perangkat yang berfungsi untuk menyediakan daya listrik ke komponen-komponen komputer. PSU mengubahkan arus listrik dari sumber listrik seperti stop kontak menjadi arus motherboard, CPU, kartu grafis, dan perangkat lainnya. PSU juga bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan dan perlindungan dari fluktuasi listrik yang dapat merusak perangkat kertas komputer. Fungsi kartu jaringan. Kartu jaringan atau Network Interface Card atau NIC adalah perangkat yang memungkinkan komputer atau perangkat lain terhubung ke jaringan seperti LAN atau Local Area Network atau Internet. Kartu jaringan bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan serta mengelola komunikasi antara komputer dan jaringan tersebut.
tersebut. Selanjutnya, cara kerja PSU dan kartu jaringan. Cara kerja PSU Power Supply Unit bekerja dengan cara mengubah arus listrik AC atau arus bolak-balik dari stop kontak menjadi arus DC atau arus searah yang stabil dan terkontrol. Proses kerjanya melibatkan beberapa langkah. Penyerahan arus AC dari stop kontak dialirkan ke PSU dan melalui tahap penyerahan untuk mengubahnya menjadi arus DC. Filterisasi arus DC yang dihasilkan kemudian difilter untuk menghilangkan riak dan memastikan kestabilan. Regulasi PSU mengatur tegang DC yang dihasilkan agar sesuai dengan kebutuhan berbagai komponen komputer seperti motherboard dan GPU. Distribusi tegangan yang sudah stabil dan terregulasi distribusikan ke komponen-komponen komputer melalui kabel-kabel yang terhubung. Cara kerja kartu jaringan. PSU Power Supply Unit bekerja dengan cara mengubah arus listrik AC, arus bolak-balik dan dari stop kontak menjadi arus DC, arus searah yang stabil dan terkontrol. Proses kerjanya melibatkan beberapa langkah. Penyerahan arus AC dari stop kontak dialirkan ke PSU dan melalui tahap penyerahan untuk mengubah menjadi arus DC. Filterasi arus DC yang dihasilkan kemudian difilter untuk menghilangkan riak dan mematikan kestabilan. Regulasi PSU mengatur tegang DC yang dihasilkan agar sesuai dengan kebutuhan berbagai komponen komputer seperti motherboard dan GPU. Distribusi tegangan yang sudah stabil dan regulasi didistribusikan ke komponen-komponen komputer melalui kabel-kabel yang terhubung. Dan kemudian deskripsi komponen. Sesi tanya jawab. Selanjutnya sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Cika Kumai, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pada penjelasan fungsi PSU telah dijelaskan PSU mendistribusikan daya ke berbagai komponen melalui kabel dan konektor khusus seperti konektor ATX. Yang ingin saya tanyakan adalah apa itu konektor ATX dan apa fungsinya? Apa itu konektor ATX dan apa fungsinya? Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elu Julianti. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pada penjelasan cara kerja kartu jaringan menambahkan alamat next media access control dan informasi lainnya ke paket data untuk memastikan data dikirim ke tujuan yang benar. Yang saya ingin tanyakan adalah apa itu next media access control dan apa fungsinya? Apa itu next media control dan apa fungsinya? Silakan dijawab. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Konektor ATX adalah jenis konektor yang digunakan untuk menghubungkan power supply unit atau PSU ke motherboard pada komputer. Konektor ini merupakan standar yang paling umum digunakan pada komputer modern. Fungsi konektor ATX menyalurkan daya. Koneksi ATX berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari PSU ke motherboard. Daya listrik ini kemudian akan didistribusikan ke seluruh komponen komputer melalui jalur-jalur daya yang ada di motherboard. Menyediakan tegangan yang berbeda. Konektor ATX menyediakan berbagai tegangan yang berbeda, seperti plus 3 volt, plus 5 volt, dan plus 12 volt.
Tegangan-tegangan ini diperlukan oleh komponen komputer yang berbeda. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kelompok 4. MAC address atau alamat kontrol akses media adalah alamat jaringan unik yang tertanam dalam setiap perangkat jaringan, seperti kartu jaringan NIP pada komputer, smartphone, atau perangkat load. Alamat ini berfungsi sebagai identitas untuk bagi setiap perangkat dalam jaringan. Fungsi utama MAC address: identifikasi perangkat. Setiap perangkat jaringan memiliki MAC address yang berbeda, sehingga memungkinkan perangkat lain di jaringan untuk mengenali dan berkomunikasi dengan perangkat tersebut. Routing paket data: ketika data dikirim melalui jaringan, router menggunakan MAC address untuk menentukan perangkat tujuan paket data tersebut. Retailing: beberapa perangkat jaringan seperti switch atau firewall dapat menggunakan MAC address untuk membatasi akses ke jaringan atau untuk membuat aturan-aturan tertentu. Simpulan lagi. Kesimpulan, PSU Power Supply Unit mengubah arus listrik AC dari stop kontak menjadi arus DC yang stabil, menyediakan daya yang diperlukan untuk berbagai komponen komputer dan memastikan operasional yang aman dan stabil. Kartu jaringan Network Interface Card memungkinkan komputer atau perangkat untuk terhubung ke jaringan, baik itu LAN atau internet, dengan mengelola komunikasi dan pertukaran data antara perangkat dari jaringan. Baiklah, itu presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kelompok dulu 1, coba kelompok 1. Slideshow di atas, di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang komponen komputer, yaitu CPU dan motherboard. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan nama saya Hasan Fadila. Di sebelah kanan saya ada Vika Idriani, di sebelah kanan Vika ada Cika Alfiala Guman, dan di sebelah kanan Cika ada Kevin Pras Adinata. Baiklah, sekian perkenalan dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi komponen komputer, fungsi dan cara kerja dari CPU dan motherboard. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari CPU adalah CPU, Central Processing Unit, adalah otak dari komputer yang menjalankan instruksi, program, dan mengelola operasi perangkat keras dan perangkat lunak. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen
termasuk CPU, RAM, dan perangkat penyimpanan, serta menyediakan jalur komunikasi antar komponen. Fungsi komponen CPU dan motherboard. CPU, Central Processing Unit. Eksekusi instruksi, menjalankan perintah dari program dan aplikasi. Pengolahan data, mengolah data dan melakukan kalkulasi yang diperlukan. Manajemen perangkat, mengontrol dan mengatur fungsi perangkat keras lainnya. Motherboard, penghubung komponen, menghubungkan CPU, RAM, penyimpanan, dan perangkat keras lainnya. Distribusi daya, mendistribusikan daya listrik ke berbagai komponen. Jalur data, menyediakan jalur komunikasi untuk transfer data antar komponen. Cara kerja CPU dan motherboard. CPU, mengambil instruksi dari memori, mengolah data sesuai instruksi tersebut, dan menghasilkan hasil yang kemudian dikirimkan kembali ke memori atau perangkat output. Proses ini melibatkan tahap pengambilan decoding, eksekusi, dan penulisan kembali. Motherboard, menyediakan koneksi fisik dan jalur komunikasi untuk CPU, RAM, dan perangkat lain. Ia menghubungkan semua komponen dan memastikan data dan daya mengalir dengan benar di seluruh sistem. Baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valencia Octavia. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 5. Kelompok 1. Pada fungsi motherboard tadi dijelaskan, salah satu fungsi motherboard adalah mengatur aliran data antara CPU, memori, dan perangkat lainnya melalui jalur data atau bus. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan bus dan apa fungsi bus? Itu bacanya bukan bus ya, tapi bus ya. Oke, satu pertanyaan aja. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 1. Mengapa CPU disebut sebagai otak komputer? Sekian, terima kasih. Mengapa CPU disebut sebagai otak komputer? Silakan dicari jawabannya. Ya, sudah temu jawabannya? Ya, siapa yang mau jawab? Oke, Kevin, silakan Kevin. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bus adalah sekumpulan kabel paralel yang digunakan untuk mengirimkan data, alamat, dan sinyal kontrol antara berbagai komponen dalam komputer. Sederhananya, bus adalah jalur komunikasi internal komputer. Fungsi bus mengangkut data, menentukan alamat, dan mengontrol operasi. Dan saya juga akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena perannya yang sangat krusial dalam menjalankan semua operasi dan perintah. Bayangkan CPU sebagai otak manusia, sama seperti otak yang mengontrol seluruh aktivitas tubuh. CPU juga mengontrol semua aktivitas di dalam komputer. Singkatnya, CPU adalah jantung dari setiap sistem komputer. Tanpa CPU, komputer tidak akan dapat berfungsi. Itu adalah jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaannya? Bagaimana yang nanya tadi dengan jawabannya? Paham? Paham ya. Oke, silakan kesimpulannya. Baiklah, di sini saya membacakan kesimpulan dari CPU dan motherboard.
CPU adalah pusat pemrosesan yang menjalankan instruksi dan mengelola operasi data dalam komputer. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan dan mendistribusikan daya serta data ke semua komponen komputer termasuk CPU. Keduanya bekerja sama untuk memastikan komputer berfungsi dengan efektif dan efisien. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkat dulu kelompok 1. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Kelompok? Oke, silakan kelompok 4 dulu. Silakan kelompok 4 dulu. Kelompok 4. Yang jadi presentasinya kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang HDD dan SSD. Sebelum kami lanjutkan untuk menjelaskan tentang HDD dan SSD, di sini kami akan memperkenalkan diri. Pertama, saya Lisa Aulia Purnama, dan di sini ada juga teman saya Sri Amia Novaza, Angel Julianti, dan Yoza Tegar Tri Febrianta. Baiklah, saya akan membacakan deskripsi komponen HDD dan SSD. Hard disk drive HDD. HDD atau sering juga disebut dengan hard disk drive adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan teknologi mengetik untuk menyimpan dan mengakses data. Solid State Drive SSD. SSD atau Solid State Drive adalah jenis perangkat penyimpanan yang menggunakan memori, flash, NAND, dan untuk menyimpan data secara elektronik tanpa bagian bergerak seperti pada HDD, hard disk dan drive. Selanjutnya, fungsi dari komponen HDD dan SSD. Fungsi komponen HDD, penyimpanan data jangka panjang. HDD menyimpan data secara permanen, termasuk sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Kapasitas besar. HDD menawarkan kapasitas penyimpanan yang besar dengan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan SSD. Fungsi dari SSD, penyimpanan data jangka panjang. SSD menyimpan data seperti sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna secara permanen. Kecepatan akses tinggi. SSD menawarkan kecepatan baca tulis yang lebih cepat, mempercepat loading sistem dan loading aplikasi. Selanjutnya, cara kerja dari HDD dan SSD. Cara kerja HDD, piringan berputar. Di dalam HDD, piringan mengetik clusters, berputar dengan kecepatan tinggi. Data disimpan pada permukaan piring ini di dalam bentuk pola mengetik. Kepala baca atau tulis. Kepala baca atau tulis bergerak di atas permukaan piring dan pembaca atau penulis data. Cara SSD. Memory placement. SSD menggunakan chip memory placement untuk menyimpan data dalam sel memori yang dapat diakses secara acak. Data disimpan dalam bentuk bit 0 dan 1 dalam sel-sel ini. Baiklah, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada kelompok 1, 2, 3, dan 5. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya, yang ingin bertanya kepada kelompok siapa? Alif. Oke. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menanyakan tentang
pada penjelasan fungsi HDD dijelaskan bahwa HDD menawarkan kapasitas penyimpanan yang besar dengan daya yang relatif rendah dibandingkan dengan SSD. Yang ingin saya tanyakan adalah, jelaskan mengapa harga HDD lebih murah daripada SSD. Sekian dari saya. Baiklah, beri kami waktu untuk mencari jawaban dari kelompok 2. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Indriani. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Jelaskan perbedaan HDD dan SSD. Baiklah, pertanyaan kami terima, beri kami waktu untuk mencari jawaban. Ya, silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perbedaan harga yang signifikan antara HDD dan SSD, terutama disebabkan oleh perbedaan teknologi dan proses produksi yang mendasarinya. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa HDD umumnya lebih murah per gigabita dan dibandingkan SSD. 1. Teknologi yang lebih matang. HDD. Teknologi HDD sudah sejak lama dan telah mengalami banyak penyempurnaan. Proses produksi massal yang sudah matang membuat biaya produksi per unit menjadi lebih rendah. SSD. Teknologi SSD relatif lebih baru dan masih terus berkembang. Proses produksi SSD melibatkan komponen-komponen elektronik yang lebih kompleks, sehingga biaya produksi cenderung lebih tinggi. Material yang digunakan. HDD. HDD menggunakan piringan magnetik yang terbuat dari bahan-bahan yang relatif murah dan mudah didapatkan. SSD. SSD menggunakan chip memori flash yang terbuat dari bahan semikonduktor. Bahan-bahan ini umumnya lebih mahal dan proses produksinya lebih rumit. Saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. HDD (hard disk drive) dan SSD (solid state drive) adalah dua jenis perangkat penyimpanan data yang umum digunakan pada komputer. Meskipun keduanya berfungsi untuk menyimpan data, namun keduanya memiliki teknologi dan kinerja yang sangat berbeda. Itulah dari sesi tanya jawab kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pertanyaan jawaban dari kelompok 4? Paham? Paham. Oke, silakan lanjutkan kesimpulan. Baiklah, tadi sesi tanya jawab sudah dijawab oleh Angel dan juga Sri Amia. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari HDD dan juga SSD. HDD atau hard disk drive, fungsi penyimpanan data jangka panjang untuk sistem operasi dan aplikasi dan file. Cara kerja, menggunakan piringan berputar dan kepala baca atau tulis untuk menyimpan dan mengakses data secara mengetik. SSD atau solid state drive, fungsi penyimpanan data jangka panjang dengan kecepatan akses yang lebih tinggi dibandingkan HDD. Cara kerja, menggunakan memori flash NAND untuk menyimpan secara elektronik, menawarkan kecepatan baca tulis yang lebih tepat. Baiklah, itulah kesimpulan dari hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya. Yang terakhir ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa yang jadi presentasinya? Hah? Siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang memori dan GPU yang disusun oleh kelompok 2 antara lain Alif Surya Mukti, Mia Melinda, Elva Renita, Nyimas Cacah Anggrek. Oke, saya akan mengartikan tentang RAM dan GPU. Memori atau RAM. RAM, Random Access Memory, adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang digunakan atau diproses oleh CPU. RAM adalah komponen kunci dalam sistem komputer karena mempengaruhi kecepatan dan efisiensi sistem. Pengertian GPU. Kartu grafis GPU atau GPU Graphics Processing Unit adalah komponen komputer yang khusus dirancang untuk menangani dan mempercepat pemrosesan grafis dan visual. GPU memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi, terutama dalam rendering gambar dan video, serta aplikasi yang memerlukan pemrosesan paralel. Fungsi RAM dan GPU. Fungsi RAM adalah menyimpan data dan instruksi yang diperlukan CPU untuk menjelaskan aplikasi dan sistem operasi secara sementara. Yang kedua, dengan memiliki lebih banyak RAM, komputer dapat mengenangi lebih banyak data dan aplikasi secara bersamaan, meningkatkan kecepatan dan performa sistem. Dan yang terakhir, memungkinkan beberapa aplikasi berjalan bersamaan dengan efisien karena data dari aplikasi aktif dapat diakses dengan lebih cepat. Fungsi GPU. GPU dirancang untuk menangani pemrosesan grafik secara kompleks dan GPU mengakselerasi pemutaran video dengan memproses frame dan efek video secara efisien. Cara kerja RAM dan GPU. Cara kerja RAM, data dari penyimpanan permanen seperti SSD atau HDD dimuat ke dalam RAM ketika aplikasi atau sistem memerlukan akses dengan cepat. RAM menyimpan data dalam sel-sel memori yang dapat diakses secara acak. CPU mengakses data dari RAM melalui bus data yang cepat, memungkinkan pemrosesan yang cepat. Ketika CPU memerlukan data untuk menjalankan instruksi, data diambil dari RAM, diproses, dan hasilnya disimpan kembali ke RAM atau dikirim ke perangkat output. Cara kerja GPU. GPU dirancang dengan arsitektur paralel yang memungkinkan ratusan hingga ribuan core inti pemrosesan bekerja secara bersamaan. Yang kedua, GPU menggunakan shader untuk mengolah grafik. Dan yang terakhir, GPU memiliki pipeline yang mengalirkan data melalui berbagai tahap pemrosesan grafik. Sesi tanya jawab. Baiklah, kepada kelompoknya yang ingin bertanya silakan. Ya, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Senja. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Telah dijelaskan tadi pada fungsi RAM, dengan memiliki lebih banyak RAM, komputer dapat menangani lebih banyak data dan aplikasi secara bersamaan, meningkatkan kecepatan dan performa sistem. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang terjadi apabila komputer memiliki sedikit RAM dan jelaskan dampaknya. Apa yang terjadi kalau komputernya RAM-nya kecil? Ya, dan apa dampaknya atau akibatnya? Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahmayani. Saya di sini mewakili kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi dijelaskan pada cara kerja GPU. GPU memiliki memori khusus RAM yang digunakan untuk menyimpan tekstur, buffer, RAM, dan data grafik lainnya. Yang ingin saya tanya, apa yang dimaksud dengan RAM dan apa fungsinya? Apa yang dimaksud dengan apa? RAM dan fungsinya? Oke, silakan dicari jawabannya. Silakan. Baik,
Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Jawabannya adalah RAM. Singkatan dari Video Random Access Memory adalah jenis memori khusus yang terpasang pada kartu grafis atau GPU. Fungsinya mirip dengan RAM pada komputer secara umum. Namun, RAM ini dikhususkan untuk menyimpan data-data grafis yang sedang diproses oleh GPU. Selanjutnya, Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ketika komputer memiliki kapasitas RAM yang terbatas, akan muncul berbagai masalah yang dapat mengganggu kinerja komputer. Berikut beberapa dampak yang umumnya terjadi. Pertama, kinerja lambat. Aplikasi akan membutuhkan waktu lebih lama untuk merespon. Program akan sering hang atau crash, dan multitasking akan menjadi sangat sulit. Ini karena RAM yang terbatas membuat komputer kesulitan untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan oleh berbagai aplikasi yang sedang berjalan. 2. Masalah multitasking. Membuka banyak aplikasi secara bersamaan akan membuat komputer menjadi lambat atau tidak responsif. Hal ini karena sistem operasi harus terus-menerus menukar data antara RAM dan hard drive yang jauh lebih lambat daripada RAM. Ketiga, virtual memory. Sistem operasi akan mencoba mengatasi kekurangan RAM dengan menggunakan bagian dari hard drive sebagai memori virtual. Namun, hard drive jauh lebih lambat daripada RAM, sehingga kinerja komputer akan semakin menurun. Keempat, error dan crash. Kurangnya RAM dapat menyebabkan berbagai jenis error dan crash, baik pada sistem operasi maupun aplikasi. Yang terakhir, kesulitan menjalankan aplikasi berat, game dengan grafis tinggi, software editing video, atau aplikasi basic desain atau kompleks akan kesulitan berjalan dengan lancar pada komputer dengan RAM yang terbatas. Itulah jawaban kami, terima kasih. selanjutnya, Baiklah, untuk sesi terakhir, kesimpulan dari kelompok 2, RAM memiliki fungsi memori sementara yang menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Cara kerja RAM menyediakan akses cepat ke data yang sedang diproses, memungkinkan CPU untuk membaca dan menulis data dengan cepat selama eksekusi program. GPU memiliki fungsi Graphics Processing Unit, memainkan peran yang sangat penting dalam sistem komputer modern, terutama dalam konteks grafis dan komputasi. Dan cara kerja GPU beroperasi dengan cara yang sangat berbeda dari CPU, Central Processing Unit, untuk menangani tugas-tugas khusus, terutama yang terkait dengan pemrosesan grafis dan komputasi paralel. Oke, baiklah, sekian dari kelompok 2 kami akhiri. Jika ada kata-kata yang kurang, kami silakan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah semua ya? Sudah ya? Oke. Saya ucapkan kepada semua kelompok-kelompok yang sudah melakukan presentasi ucapan terima kasih. Kayaknya semuanya hebat-hebat ya. Presentasinya mantap-mantap. Iya. Oke, selanjutnya Pak mau mengadakan penilaian akhir. Nah, penilaian akhir menggunakan online yaitu Google Form. Oke, silakan teman-teman duduk ke komputernya masing-masing untuk mengerjakan penilaian akhir. Oke, silakan. Akhir. Tulis nama lengkap ya, terus berikutnya. Silakan isi jawabannya menurut pengetahuan kalian tentang materi yang sudah kalian diskusikan tadi. Ya, silakan dan jangan contekan. Ya.
Waktunya 3 menit. Jangan usah terlalu dipikirkan ya. Jawab secara pengetahuan kalian tentang materi yang sudah kita bahas tadi. Kalau sudah silakan dikirim dan kembali duduk ke tempat duduknya masing-masing. Ya. Error di komputernya. Terima kasih. Sebelah sini. Ini sudah. Oke. Kita lihat nilainya. Yang sudah silakan duduk ke kursinya masing-masing dan boleh lihat nilainya di depan. Oke, ternyata ada yang dapat nilai 100, Elpa 100, Elsa 100, dan Mas 100. Yang sudah kirim jawabannya silakan duduk ke kursinya masing-masing. Boleh silakan lihat nilainya di depan. Oke, yang lain silakan dikirim jawabannya dan lihat nilainya di depan. Kamu dapat berapa? Ya. Dan silakan. Sudah? Sudah, Alif? Belum? Dosa terlalu dipikirkan dulu. Ya, coba jawab sesuai pengetahuan kamu tentang materi tadi. Itu ada yang dapat paling berapa dulu? 60. Siapa 60? Pika. Alif 90, Diana 70. Dah, siapa yang belum? Terakhir siapa? Diana. Udah semua belum? Satu lagi. Hah? Lemot ya? Oke, cepat. Kita sudah ditunggu. Kita mau ke IKM nih. Cepat. Ya. Tahu IKN? Hah? Kok tidak tahu IKN? Tahu. Apa IKN? Ibu Kota Nusantara. Apa? Internetnya lemot. Kalau lemot silakan tinggalin aja, tidak apa-apa. Silakan duduk di kursinya. Pak mau lihat nilai tertinggi. Ya, nilai tertinggi Elva 100, Helsa, Nimas, Kevin, Yoza, Mia. Ya. Yang terkecil 60. Yang tadi satunya karena gangguan internet jadi tidak bisa dikirim. Selanjutnya kesimpulan materi kita hari ini. Kesimpulan materi hari ini yaitu
Komponen-komponen komputer bekerja sama untuk menjalankan dan mendukung fungsi perangkat lunak dan perangkat keras. Yang pertama, apa komponen komputer yang pertama? CPU. CPU ini bertindak sebagai pusat pemrosesan. Ya. Segala bentuk data atau yang berjalan di komputer itu diproses oleh CPU. Yang kedua, motherboard ya, atau mainboard. Tugasnya ini menghubungkan semua komponen ya. RAM, hard disk, CPU, GPU ya, tugasnya menghubungkan semua komponen. Yang ketiga, RAM. RAM ini menyediakan memori yang sifatnya sementara. Sementara maksudnya ketika komputer dihidupkan ya, data yang diproses itu sementara disimpan di RAM. Tetapi ketika komputer dimatikan, data tersebut disimpan di hard disk atau HDD. Terus yang keempat, GPU, komponen esensial dalam meningkatkan kinerja komputer. Esensial maksudnya GPU ini esensial maksudnya sangat penting ya. Ini pentingnya apa? Karena dia memproses video, gambar ya, semuanya diproses oleh GPU. Semakin bagus GPU-nya, semakin bagus kinerja komputernya. Selanjutnya perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan itu ada HDD, ada SSD. Ya, fungsinya sama untuk menyimpan data secara permanen. Ya, data sistem operasi, software aplikasi yang itu disimpan di HDD atau SSD. Tadi yang tanya apa lebih HDD lebih murah? Ya, karena HDD itu apa bahannya itu lebih mudah didapatkan ya. Jadi jualnya agak murah. Kalau SSD dia lebih mahal karena bahan-bahan untuk buat SSD itu lebih susah mendapatkannya ya. Tapi komputer atau laptop sekarang banyak yang pakai SSD. Kenapa? Karena dia lebih cepat secara kinerja ya. Selanjutnya ada komponen PSU, yaitu menyediakan daya listrik. Jadi listriknya masuk ke komputer itu melalui PSU dulu, baru diproses. Selanjutnya ada cooling fan atau kipas. Ini berfungsi untuk apa? Ya, mendinginkan komponen sama kayak kipas angin. Nah, untuk pendinginan kita di ruangan. Yang terakhir ada port dan slot. Ini memungkinkan koneksi ekspansi ya. Port itu misalkan kita mau colokkan flash disk ya, mencolokkan mouse atau keyboard melalui port yang namanya port USB. Selanjutnya ada slot. Slot ini fungsinya untuk apa? Memasang pega eksternal atau kartu jaringan eksternal. Oke, semua komponen ini saling bergantung untuk memastikan komputer berfungsi dengan optimal dan dapat memenuhi berbagai kebutuhan. Itulah kesimpulan dari materi kita hari ini. Oke, Pak mau merefleksi. Pak mau bertanya kepada teman-teman, apa yang kamu telah pelajari hari ini? Hari ini saya mempelajari tentang komponen utama komputer dan fungsi dan cara kerja komponen-komponen komputer. Hari ini telah belajar tentang fungsi dan cara kerja komponen komputer. Selanjutnya, bagaimana perasaan kamu hari ini? Hari ini saya sangat senang sekali karena belajarnya sangat seru sekali. Kami mencari informasi menggunakan internet bersama-sama, berdiskusi dan mengerjakan kuis online. Ya, hari ini senang sekali karena belajarnya berdiskusi, mencari informasi di internet, dan juga mengerjakan kuis online. Oke, satu lagi saya mau tanya, siapa ya yang bisa jawab? Siapa ya?
tunjuk satu-satu nih. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Hari ini saya mempelajari tentang tentang komponen utama komputer. Contoh komponen utama komputer: prosesor, mainboard, RAM, HDD, SSD, GPU, CPU, kartu jaringan, port, dan sebagainya. Kevin hari ini dia belajar tentang komponen komputer dan contoh-contohnya tadi sudah dia sebutkan. Bagaimana perasaan Kevin hari ini? Hari ini saya sangat senang sekali karena belajarnya asik, menggunakan tools online dan berdiskusi dalam kelompok. Kevin belajarnya apa? Asik karena menggunakan kuis online dan berdiskusi ke kelompok. Oke, yang lainnya masih ada yang mau pertanyakan? Yang lain mau ditanyakan enggak? Tidak. Ya, Isman, bagaimana perasaan Isman hari ini? Baik, Pak. Belajar hari ini maksudnya. Mau tanya, mau jawaban Isman, bagaimana perasaan hari ini? Perasaan saya hari ini senang, Pak. Senang. Apa? Karena bisa belajar mengenai tentang bagian-bagian dari komputer dan fungsi dan cara kerjanya. Isman hari ini belajar tentang bagian dari komputer dan fungsinya. Oke, itulah materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham dengan materi hari ini? Oke. Selanjutnya, kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ketua kelas silakan pimpin doa bersama. Silakan yang kelompok satu dulu kembali ke kelasnya masing-masing. Kelompok dua, silakan kembali di kelasnya. Kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima.